Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tay'as min qabuli amal lam tajid bihi wujudal hudur, farubbama qubila minal amal ma lam tudrik thamaratahu ajila. Artinya, janganlah engkau berputus asa dari diterimanya amal ibadah yang mana engkau tidak mendapati pada amal itu akan kehadiran hati bersama Allah. Maka terkadang diterima sebuah amal, sesuatu yang tidak kamu perdapati buahnya di dunia ini, ajilah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza tawaffarat fil amal syurutul qabul walakin la tajidu fihi alamatal qabul minal halawah wal lazzah wal huduri ma'allah, fala tay'as min qabulih li'annahu su'uzzan birabbik. Apabila sempurna dalam sebuah amal, baik sembahyang atau zakat, sedekah atau lagi zikir dan ibadah lainnya, apabila sudah sempurna di dalam suatu amal ibadah itu syarat-syarat untuk diterima oleh Allah, tetapi tidak engkau jumpai pada itu amal tanda-tanda diterima. Artinya syarat untuk diterimanya sebuah amal itu sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, tetapi waktu kita beramal itu tidak ada kita merasakan tanda-tanda diterima. Tanda diterima itu contohnya seperti manis dan lezat dalam itu amal ibadah, atau kehadiran hati bersama Allah. Kadada dalam zikir sudah dipenuhi segala syarat untuk kabul, tapi waktu berzikir itu kita kadang merasakan ada kelezatan, kadang merasakan ada manis dan hadirnya hati. Nah, maka janganlah engkau berputus asa daripada diterimanya amal itu. Jangan berputus asa, jangan menganggap bahwa itu amal kada diterima oleh Allah. Jangan kada ada harapan amal ini diterima karena aku mengamalkan itu rasa hambar, aku mengamalkan itu kada ada lezat, lalu kada diterima oleh Allah. Nah, jangan demikian, jangan demikian, karena itu merupakan buruk sangka dengan Tuhan engkau. Itu buruk sangka dengan Tuhan engkau. Lain halnya kalau syarat-syarat kabul itu tidak dipenuhi. Nah, syarat kabul kada dipenuhi, lalu kita beramal kada ada kelezatan, nah itu yang mungkin kada diterima oleh Allah. Nah, sedangkan masalah ini adalah syarat-syarat untuk diterima itu sudah dipenuhi, tetapi di waktu melaksanakannya itu kadang merasa ada tanda-tanda diterima. Jangan putus asa, jangan menganggap ini kada diterima, karena itu buruk sangka dengan Tuhan.
wala yanbaghi laka an tatrukal amal li'adami hudurik fih, dan janganlah dan tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal ibadah yang tidak ada kehadiran hati engkau pada amal ibadah itu. Jangan sekali-kali kulir malas baca Quran. Kenapa bila baca Quran hati kesana kamari? Jangan tinggalkan baca Quran karena alasan itu. Aku indah berzikir. Kenapa bila berzikir hati kesana kemari juga? Nah, jangan alasan itu. Tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal karena tiada hadir engkau pada itu amal tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan beliau dahulu dalam hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam ini, la tatruki zikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrih ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrih. Jangan kau tinggalkan berzikir kepada Allah karena alasan tiada hadir hati engkau pada zikir itu. Karena lalainya engkau dari berzikir itu lebih jahat, lebih sangat buruk daripada lalai pada berzikir. Kita berzikir Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, nah hati kesana kemari, itu lebih baik daripada kada berzikir sama sekali. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kita berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, walaupun hati ke lain, tapi mulut kita berzikir tuh ada nilai ibadah mulut. Nah, nilai ibadah mulut. Jadi nilai ibadah dari lisan tuh ada, walaupun hati kita lalai. Nah, jangan meninggalkan suatu ibadah dengan alasan bahwa aku kada khusyuk. Jangan meninggalkan ibadah dengan alasan aku kada khusyuk, aku kada hadir hati. Apa gunanya aku beribadah? Itu gawian syaitan yang menggoda kita supaya jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah patut bagi engkau meninggalkan amal ibadah karena tiada hadirnya engkau pada itu amal tadi. Jadi laksanakan je zikir 100 zikir la ilaha illallah, sabuti-buting kada nang hadirnya hati, kada jadi soal baik pada kada lalu, baik pada perai lalu, pada muntung kada karuan hati sudah kada karuan, pada muntung beranai hati ke situ kamari. Lebih baik muntung la ilaha illallah, lebih baik muntung ini Allah, Allah, lebih baik lisan itu subhanallah. Melarang lisan dulu yang selamat. Jadi wala yanbaghi laka an tatrukal amala li'adami hudurik fih aw li'adami wujdanil halawati bihi, atau karena tiada rasa manis, rasa lezat pada amal itu. Ada beramal, ngapa aja beramal kada nyaman juga hati. Ngapa baca Quran hati ya kada nyaman juga, baca salawat hati ya kada nyaman juga. Lalu kada baca Quran, kada berzikir, alasannya hati kada nyaman, kada lezat. Jangan sampai demikian. Farubbama qabilallahu minal amal malam tudrik samaratahu ajila fayu'tika sawabah bil akhirah. Maka terkadang Allah menerima amal
sesuatu yang kamu tidak perdapati buahnya di dunia, maka dia berikan kepada engkau pahalanya di akhirat kita. Nah, di akhirat kita barangkali ada pahalanya. Nah, kan kelezatan dalam ibadah itu merupakan bagian dari balasan Allah di dunia kepada orang berzikir. Nah, kita berzikir, wah begitu nyamannya hati berzikir la ilaha illallah, nikmat. Nah, itu merupakan bagian dari balasan Allah yang didahulukan ke dunia ini. Bila kita berzikir tapi kada dapat itu kelezatan, bukan berarti kada diterima oleh Allah. Boleh jadi diterima, tapi disimpan balasannya di akhirat. Disimpan di akhirat. Nah, jadi intinya jangan sekali-kali kita meninggalkan suatu amal yang mana dalam amal itu kita tidak mendapatkan kelezatan, kada mendapatkan tanda-tanda kabul, tanda diterima, padahal syarat-syarat untuk diterima itu sudah terpenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah amal itu ada syurutus sihah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Nah, syarat sah, amunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Amun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya sembahyang, sembahyang itu ada syurutus sihah, syarat-syarat sah. Kalau syarat sah itu ketinggalan, ya kada sembahyang ngarannya. Seperti berwudu, suci, menghadap kiblat. Nah, itu kan syurutus sihah, syarat sah sembahyang. Kalau kita kada berwudu, batal sembahyang, kada sembahyang ngarannya, karena ketinggalan syarat-syarat sah. Nah, syarat sah ini sudah kita laksanakan dengan sempurna, sehingga ibadah itu berhak dinamakan ibadah. Sedekah, sedekah itu ada syarat sahnya. Apa syarat sah sedekah? Antara contohnya yang bersedekahnya orangnya mesti balik berakal misalnya. Nah, kanak-kanak sah lah bersedekah, kada sah karena belum balik berakal. Sedekah itu mesti harta seorang, harta orang mau disedekahkan kada kawa, kada sah. Itu syarat sah sebuah sedekah. Barang curian disedekahkan jadi sedekah lah, kada sedekah karena kada milik seorang. Nah, jadi ada syarat sah itu mutlak mesti ada. Setiap ibadah yang sudah sah, sembahyang sudah sembahyang ngarannya, zikir sudah zikir ngarannya, wudu sudah wudu, karena syarat sahnya komplit. Nah, hanya dicari syurutul kabul, syarat diterima. Kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah? Bila diterima oleh Allah, ada balasan kita. Baik balasannya di dunia ini dikirim Tuhan sedikit dulu, atau kena di akhirat. Nah, jadi apabila satu ibadah itu sudah sempurna, syarat-syarat tadi, syarat sah sudah, syarat diterima sudah, nah, walaupun kada ada tanda diterima oleh Tuhan, tapi jangan mengira bahwa itu kada diterima oleh Tuhan, karena sudah kita laksanakan syarat-syaratnya itu.